Halo, perkenalkan nama saya Danang Setiawan dengan NIM 22411110. Melalui kesempatan ini saya akan membahas tentang identifikasi entity dan juga atribut. Oke, kali ini saya akan membahas tentang modul 2 yang berupa dua studi case, yang dimana studi case pertama merupakan terkait peminjaman lab dengan keterangan sebagai berikut. Silahkan di pause video ini untuk membaca keterangan secara lengkap. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan studi case pertama. Dari keterangan studi case pertama ini, telah kita dapat entity juga atribut sebagai berikut. Nah, entity ini berupa lab, kepala lab, barang, jenis barang, dan lain-lain. Untuk atribut berupa nama, deskripsi, nomor atau ID, deskripsi barang, dan juga lain-lain. Oke, untuk lebih menurutnya saya gambarkan seperti dalam bentuk tabel seperti berikut. Oke, yang pertama adalah lab. Kenapa lab masuk ke dalam sebuah entity? Karena lab ini merupakan tempat di mana barang-barang yang akan menjadi objek peminjaman ini disimpan. Jadi masuk dalam entity. Memiliki atribut berupa nomor, nama, dan deskripsi. Selanjutnya kepala lab. Kepala lab ini masuk entity karena kepala lab merupakan penanggung jawab atas segala aset yang ada di dalam lab. Jadi masuk dalam entity, harus jelas informasinya. Memiliki atribut berupa NIP, nama, nomor HP. Selanjutnya barang. Barang ini merupakan objek yang menjadi fokus kita pada kali ini, jadi harus memiliki deskripsi dan informasi secara gamblang. Jadi harus masuk ke dalam entity dan memiliki atribut berupa ID, nama, deskripsi. Jenis selanjutnya adalah jenis barang. Jenis barang ini berkaitan dengan barang, memiliki atribut ID, jenis, dan deskripsi. Selanjutnya adalah kondisi. Kondisi ini juga berkaitan dengan jenis barang dan juga barang, memiliki atribut berupa ID dan keadaan, deskripsi keadaan. Selanjutnya peminjaman. Peminjaman ini masuk ke entity. Kenapa? Karena dalam sebuah proses peminjaman harus jelas seperti tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian. Memiliki atribut berupa ID, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Selanjutnya adalah UKM. UKM dan perwakilan UKM ini merupakan pihak ketiga yang melakukan peminjaman, jadi harus jelas informasi dan deskripsinya. Untuk UKM sendiri memiliki atribut berupa ID, nama, dan deskripsi. Untuk perwakilan UKM berupa NIM, nama, dan nomor telepon. Dan yang terakhir adalah asisten lab. Asisten lab ini juga memiliki berkaitan dengan kepala lab dan lab, dan memiliki atribut berupa NIM, nama, dan nomor telepon. Oke, untuk ini merupakan identifikasi dari entity dan atribut. Selanjutnya kita masuk ke entity multi-valued atribut dan redundant atribut. Jenis barang. Sebenarnya jenis barang ini merupakan atribut dari barang. Namun dalam proses yang berkelanjutan, atribut jenis barang menjadi redundan, sehingga harus dibentuk entity tersendiri atau entity baru untuk jenis barang agar tidak jadi redundan. Oke. Selanjutnya adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Yang tidak dimasukkan merupakan berupa atribut kondisi barang dalam entity peminjaman. Kenapa? Alasannya karena menyebabkan multi-valued atribut pada peminjaman. Dalam suatu peminjaman dapat meminjam banyak barang sekaligus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bahasan primary UID dan secondary UID. Oke, sebelum kita masuk, apa itu primary UID, apa itu secondary UID? Primary UID itu merupakan UID yang nilainya tidak akan diupdate pada saat database dioperasikan. Sebaliknya, secondary UID itu merupakan nilainya yang dapat diupdate. Terus, apa itu artificial dan apa itu natural? Nah, natural sendiri merupakan UID yang sudah ada atau sudah terbentuk sebelumnya. Sedangkan artificial itu UID buatan baru yang digunakan yang baru ditambahkan gitu. Oke, kita masuk ke bahasannya. Untuk lab, lab itu memiliki daftar UID berupa nomor dan dengan keterangan artificial dan primary. Artificial dan primary ini memiliki artificial data dari nomor ini ditambahkan secara baru, namun dalam database nanti tidak bisa diganti. Selanjutnya adalah nama. Nama ini memiliki UID berupa natural dan secondary. Kenapa? Yang berarti dari nama ini sudah ditentukan sebelumnya, seperti misal kita mengambil contoh Labasda. Labasda itu sudah ditentukan sebelumnya namanya. Namun dalam
kondisi tertentu nanti bisa saja lab hasil itu berubah menjadi lab pemrograman. Itu menjadi kenapa menjadi secondary. Dan itu selanjutnya ke kepala lab. Lab ini memiliki NIP bersifat natural dan primary. Kenapa? Karena ada nomor NIP ini sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat diganti nanti di database karena dapat menyebabkan rancu. Selanjutnya barang memiliki ID artificial dan primary, sama seperti nomor pada lab, ID pada kondisi, ID pada peminjaman, ID pada UKM, sama juga pada NIM dari perwakilan UKM dan NIM dari asisten lab. Itu sama. Oke, next kita masuk ke relationship antara entitas-entitas yang telah kita identifikasi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama adalah lab. Lab itu memiliki relationship dengan kepala lab, barang, peminjaman, dan asisten lab. Kenapa? Karena dalam lab ini, kepala lab merupakan penanggung jawab atas segala aset yang ada di lab. Jadi mereka saling berhubungan. Dan juga barang. Barang ini merupakan objek. Lab ini merupakan tempat di mana barang itu disimpan. Peminjaman ini juga nanti terkait dengan lab. Juga asisten lab. Selanjutnya adalah kepala lab dan selanjutnya adalah barang. Barang ini memiliki relationship dengan jenis barang, kondisi, dan juga peminjaman. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya adalah jenis barang. Jenis barang ini memiliki relationship dengan kondisi dari barang-barang tersebut. Selanjutnya peminjaman. Selanjutnya adalah UKM. UKM ini sebagai pihak ketiga. UKM ini memiliki relationship dengan perwakilan dari UKM. Oke. Oke, kita masuk ke dalam studi case 2. Studi case 2 ini merupakan kita diberikan sebuah struk pembelian atau bond pembelian dari sebuah AHAS atau tempat servis dari Honda Jaya Raya. Oke, kita masuk ke identifikasi entity dan atribut. Oke, dari cache dari pemaparan sebelumnya kita telah mendapatkan entity dan atribut yang saya kemas dalam sebuah tabel seperti berikut. Pertama adalah bengkel. Bengkel sebagai tempat di mana semuanya berlaku, itu harus jelas terdeskripsi dan informasinya. Bengkel ini memiliki atribut berupa ID, alamat, dan deskripsi. Selanjutnya underdeal. Underdeal ini merupakan barang-barang atau aset yang ada di bengkel, jadi harus terdeskripsi atau terinformasikan dengan jelas. Memiliki atribut berupa kode part, nama spare part, dan harga. Selanjutnya jenis underdeal. Jenis underdeal ini berkaitan dengan underdeal nanti. Memiliki atribut berupa ID, nama, dan deskripsi. Selanjutnya kendaraan. Kendaraan ini merupakan objek yang menjadi perhatian juga, harus memiliki deskripsi dan informasi yang detail. Entity kendaraan ini memiliki atribut berupa nomor polisi, warna, merek, dan tahun keluar. Selanjutnya kondisi. Kondisi ini berkaitan dengan kendaraan. Memiliki atribut berupa ID, deskripsi, keadaan. Selanjutnya mekanik. Mekanik sebagai pelaku servis atau pelaku dalam kegiatan kali ini harus memiliki deskripsi dan juga informasi yang tepat dan jelas. Memiliki atribut berupa ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan sebagai pelaku juga harus terdeskripsikan dengan jelas. Memiliki atribut berupa ID, nama, dan deskripsi. Selanjutnya kasir. Kasir ini nanti berkaitan dengan pembelian di akhir kegiatan servis atau pembelian ini yang dilakukan saat pembayaran. Kasir memiliki atribut berupa ID, nama, dan deskripsi. Pembelian memiliki atribut berupa nomor, faktur, tanggal, dan kuantitas. Oh ya, untuk kolom atau tabel yang berwarna oranye itu merupakan primary ID, dan yang berwarna abu-abu merupakan secondary ID. Next, kita masuk ke dalam pembahasan entity multi-valued attribute dan redundant attribute. Mengapa jenis underdeal ini masuk ke multi-valued attribute? Karena merupakan jika dijadikan satu, jenis underdeal ini bisa saja menjadi hal yang redundant. Jadi harus untuk jenis underdeal ini harus membuat atau dibentuk entity tersendiri agar tidak menjadi sebuah atribut yang redundant.
Oke. Oke, next kita masuk ke pembahasan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, yaitu kondisi kendaraan, atribut kondisi kendaraan dengan entity kendaraan. Kenapa? Karena menyebabkan multi-valued atribut pada kendaraan. Karena dalam berbagai kondisi memerlukan kebutuhan yang banyak. Misalkan kita ingin menservis mobil. Nah, itu antara mobil satu dan mobil lainnya, keadaannya itu bisa saja berbeda. Bisa saja si A rusak di motor, si B rusak di mesin, seperti itu. Next kita masuk ke primary UI dan secondary ID yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Artificial merupakan data yang ditambahkan secara baru, natural sudah ditentukan sejak awal, primary tidak dapat diubah di database, dan secondary dapat diubah di database. Oke, untuk yang pertama adalah ID ya. ID ini sama seperti ID dari ID dari jenis order deal, ID dari kondisi, ID mekanik, ID pelanggan, dan juga ID kasir, dan nomor faktur yang berupa artificial primary. Artinya data-data tersebut dapat ditambahkan secara baru, namun pada database itu tidak dapat diubah. Selanjutnya itu kode part dari order deal yang bersifat natural primary, yang dimana artinya dari UID kode part ini sudah ditentukan sejak awal, dan di database itu tidak dapat diganti. Oke, selanjutnya itu nama berupa, untuk nama ini sama seperti daftar UID nama pada mekanik, pelanggan, dan juga kasir yang bersifat natural secondary, yang dimana itu sudah ditentukan sejak awal, namun bisa saja dalam keadaan tertentu pada database dapat diganti datanya. Hanya nomor polisi itu sama seperti kode part berupa natural primary. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang entity relationship atau hubungan antara entitas yang telah kita identifikasi sebelumnya. Oke. Pertama adalah bengkel. Bengkel ini memiliki relationship dengan owner deal, jenis owner deal, dan juga mekanik. Oke. Selanjutnya adalah owner deal. Owner deal ini memiliki relationship dengan jenis owner deal, kendaraan, dan juga kondisi. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah kendaraan. Kendaraan ini memiliki relationship dengan kondisi, mekanik, dan juga pelanggan. Oke. Dan hasil berikutnya adalah kondisi. Kondisi ini juga memiliki relationship dengan pelanggan. Karena nanti dari kondisi dari sebuah kendaraan itu juga berkaitan dengan pelanggan. Dan selanjutnya relationship dari kasir yang memiliki relation dengan bot pembelian dari struk pembelian itu dari hasil pembayaran. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ingin menanyakan sesuatu, langsung saja tulis di kolom komentar. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.